Pembelajaran adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Ustazah Diana di pembelajaran adab. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa bersama. Semoga dengan kita berdoa Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran di pembelajaran adab pada hari ini. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita belajar, Ustazah izin terlebih dahulu menyampaikan beberapa pijakan. Pijakan yang pertama, pastikan teman-teman untuk duduk tenang. Pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan beres-beres hingga tuntas mengerjakan proyek. Teman-teman, alhamdulillah materi kita hari ini sudah memasuki materi yang berjudul adab meminta izin. Nah, sekarang Ustaz akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan izin. Definisi izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, izin memiliki arti pernyataan mengabulkan, dalam kurung tidak melarang dan sebagainya, atau kita kenal dengan persetujuan atau membolehkan. Contohnya misalkan, ia telah mendapat untuk mendirikan perusahaan. Jadi artinya dia sudah memperoleh izin untuk mendirikan sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya meminta izin merupakan adab yang mulia dan ini menunjukkan kebersihan dan penjagaan diri orang yang melakukannya dari melihat sesuatu yang tidak disukai orang lain atau dari mendengar pembicaraan yang tidak halal didengarkannya, atau menghindari dari masuk ke suatu perkumpulan dengan tiba-tiba dan membuat orang-orang di dalamnya merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan adab-adab meminta izin. Adapun adab-adab meminta izin ini berlaku bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang tua. Di samping itu, adab-adab meminta izin tidak hanya dipraktikkan ketika akan memasuki rumah seseorang loh teman-teman, tetapi juga berlaku untuk tempat atau momen yang selayaknya kita meminta izin terlebih dahulu. Seperti mau masuk ke suatu pertemuan dan mau keluar dari sebuah pertemuan tersebut, atau kita hendak menggunakan barang atau kendaraan orang lain, mau mengemukakan pendapat di hadapan orang lain dan sebagainya. Sebagaimana Imam Nawawi telah menukil sebuah ijma dan syarah Sahih Muslim, yang artinya para ulama bersepakat bahwa meminta izin itu adalah disyariatkan. Banyak sekali dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Berikut ini beberapa adab meminta izin yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat. Teman-teman silahkan perhatikan. Sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk memperhatikan waktu kunjungan dan kondisi orang-orang yang akan kita kunjungi. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam memilih waktu yang tepat dalam meminta izin kepada pemilik rumah. Nah, di sini ada sebuah hadis yang artinya bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka mengetuk istri-istri mereka di malam hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu yang kedua teman-teman, mengucapkan salam kemudian meminta izin.
Nah, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya dari Rabi' berkata, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki dari Bani Amir meriwayatkan bahwa dirinya pernah meminta izin ke rumah Rasulullah SAW dan beliau sedang berada di rumahnya. Ia berkata, saya mau masuk. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada pembantunya, temuilah orang itu dan ajarkan cara meminta izin dengan mengucapkan salam. Kemudian berkata, bolehkah saya masuk? Orang tersebut pun mendengar sabda Rasulullah itu. Maka ia mengucapkan salam dan mengatakan, bolehlah. Bolehkah saya masuk? Maka Rasulullah pun mengizinkannya dan ia pun masuk. Artinya ketika kita hendak memasuki sebuah rumah, ya khususnya rumah orang lain ataupun rumah kita sendiri, maka hendaklah salam terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu memberitahukan jati dirinya, baik dengan namanya, sifatnya, maupun nama panggilannya. Teman-teman, karena ketika orang yang meminta izin tidak memberitahukan jati dirinya, terutama ketika ditanya oleh pemilik rumah, maka ia telah melakukan perkara yang dibenci dalam Islam. Yang keempat yaitu meminta izin sebanyak 3 kali. Meminta izin itu batas maksimalnya adalah 3 kali. Kalau diizinkan untuk masuk, maka kita masuk. Sebaliknya, jika tidak diizinkan atau tidak ada jawaban, maka kita dianjurkan untuk pulang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya teman-teman dapat melihat ya di sini. Yang kelima, tidak mengetuk pintu secara keras. Ketika kita meminta izin dan mengetuk pintu pemilik rumah yang kita kunjungi, maka janganlah mengetuknya dengan keras atau kasar, sehingga dapat mengganggu dan menyakiti orang yang mendengarkannya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang poin yang keenam, yaitu hendaklah berdiri di sisi kanan atau kiri pintu. Bagi orang yang meminta izin, hendaklah berdiri di sisi kanan atau kiri pintu. Dan janganlah ia berdiri tepat di depan pintu. Hal ini dimaksudkan agar pandangan mata tidak jatuh pada perkara-perkara yang tidak layak dipandang saat pintu itu terbuka atau terkuak. Terlebih lagi jika pintu memang dalam keadaan terbuka sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Bishr, ia berkata, apabila Rasulullah SAW mendatangi rumah orang, beliau tidak berdiri di depan pintu, teman-teman. Akan tetapi di samping kanan atau di samping kiri. Kemudian beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum, karena saat itu rumah belum dilengkapi dengan tirai. Jadi, kenapa kita berdiri di samping kanan atau kiri? Agar kita menghindari melihat perkara-perkara yang memang tidak layak atau tidak pantas untuk kita lihat. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu tidak melihat ke dalam rumah yang kita kunjungi kecuali seizin pemiliknya. Disyariatkan ada meminta izin, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga pandangan kita dari melihat perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu. Quran Surat An-Nur. Lalu selanjutnya, pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan kita masuk. Pada kondisi tertentu, terkadang si pemilik rumah tidak ingin menerima siapapun yang akan mengunjunginya dengan alasan dan tujuan tertentu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali saja, maka hendaklah kamu kembali, atau itu lebih baik bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, teman-teman di sini bisa melihat ya, ada beberapa hikmah dalam mengamalkan adab meminta izin. Di antaranya yang pertama yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara meminta izin yang baik.
Yang kedua, menjadi pribadi yang sopan dan santun. Yang ketiga, bisa saling menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir, menciptakan rasa kenyamanan dan aman terhadap sesama. Lalu, sekarang akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu adab berpakaian. Teman-teman, definisi berpakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri atau disingkat dengan KBBI, berpakaian memiliki arti pertama yaitu mengenakan pakaian. Contoh, tunggu sebentar, ia sedang berpakaian. Yang kedua, memiliki makna berdandan. Ada beberapa adab berpakaian dalam Islam yang cukup dasar dan sebenarnya sangat mudah dilakukan. Bahkan di beberapa negara Arab, berpakaian dalam Islam ini sudah menjadi budaya sehari-hari. Lalu, seperti apa saja adab berpakaian dalam Islam tersebut? Kita lihat ya teman-teman. Yang pertama adalah menutup aurat. Nah, ada berpakaian dalam Islam yang pertama, tentu saja sebisa mungkin pakaian tersebut menutup aurat. Hal ini merupakan salah satu prinsip pertama dan sangat dasar. Aurat sendiri memang berbeda teman-teman antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan ada pada seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Selanjutnya yaitu tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, teman-teman, di sini adab yang kedua berpakaian yaitu tidak menyerupai pakaian orang kafir. Selanjutnya adalah dengan tidak menggunakan pakaian yang menyerupai orang kafir ini, pakaian tersebut dapat disebut menyerupai orang kafir apabila suatu pakaian memang menjadi ciri khas dari orang kafir. Nah, contohnya seperti apa ciri khas pakaian orang kafir? Misalkan terlihat auratnya, kemudian tipis atau menerawang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Ada sebuah hadis menjelaskan mengenai hal ini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tidak transparan. Jangan sampai umat muslim memakai pakaian yang transparan atau tembus pandang. Dengan menggunakan jenis pakaian tersebut justru akan memperlihatkan bentuk tubuh. Sebisa mungkin membeli dan menggunakan pakaian yang memiliki bahan cukup yang tebal, teman-teman. Selanjutnya yaitu awali dari kanan. Ketika kita akan menggunakan pakaian dan melakukan segala urusan, hendaknya memulai dengan yang kanan. Nah, dan yang terakhir, ada doa sebelum berpakaian. Islam selalu mengajarkan berbagai hal disertai dengan doa dan tuntunannya. Bahkan untuk urusan mengenakan pakaian juga telah disiapkan doanya. Sebelum mengenakan pakaian, ada baiknya untuk membaca doa sebagai berikut. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahuwa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa la haula wa la quwata. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Setelah mengetahui ada berpakaian dalam Islam di atas, ada baiknya sebagai umat muslim untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang dapat teman-teman ambil setelah teman-teman dapat mengamalkan ada berpakaian. Yang pertama, terhindarnya dari fitnah. Yang kedua, menunjukkan identitas pribadi kita. Yang ketiga, menjaga diri dari gangguan manusia yang jahil. Dan yang keempat, dapat mengetahui bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama adalah adab meminta izin merupakan suatu tata cara bagaimana kita harus izin terlebih dahulu ketika hendak melakukan sesuatu sebagai bentuk menghargai sang pemilik rumah, benda, atau yang lainnya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Kesimpulan materi yang kedua yaitu
adab berpakaian merupakan tata cara bagaimana kita harus berpakaian yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan adab berpakaian, maka insya Allah kita akan lebih terjaga dan terhindar dari fitnah, khususnya bagi kaum wanita itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada proyek untuk materi yang pertama. Proyek yang pertama yaitu silakan teman-teman praktikan adab yang baik ketika izin keluar dari rumah terhadap orang tua. Adapun langkah-langkahnya, teman-teman silahkan untuk praktikan 2 adab atau yang memang teman-teman ketahui, boleh berapa saja, minimal 1. Bagaimana adab ketika izin keluar dari rumah terhadap orang tua. Yang kedua, ayah atau bunda bantu mendokumentasikan kegiatan Ananda pada saat mempraktikkan adab baik ketika izin keluar dari rumah terhadap orang tua. Lalu kirimkanlah proyek dalam bentuk video melalui Google Classroom. Selanjutnya, proyek di materi yang kedua atau proyek kedua, silakan teman-teman menyebutkan 3 adab berpakaian yang baik dan mencontohkannya. Ingat ya, teman-teman, mencontohkannya artinya kita mempraktikannya. Kita menggunakan pakaian itu sendiri. Langkah-langkahnya, silakan teman-teman memilih dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, teman-teman silakan sebutkan 3 adab berpakaian yang baik sesuai dengan syariat Islam dan mencontohkannya. Yang ketiga, teman-teman minta bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendokumentasikan kegiatan teman-teman ketika mempraktikkan dan menyebutkan 3 adab berpakaian. Kemudian, jika video sudah tuntas dibuat, silahkan kirimkan proyek dalam bentuk video melalui Google Classroom. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, teman-teman, pemaparan materinya cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.